Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang saya cintai. Kali ini kita membahas lagi tentang pendeta Saifuddin Ibrahim. Sebentar dulu, dia pendeta apa enggak ya? Nah, kita bahas di sini. Saya menduga Saifuddin Ibrahim sedang mengalami gangguan jiwa. Dia mengaku dirinya seorang pendeta, tapi kualitasnya sama sekali tidak menunjukkan dia layak disebut sebagai pendeta. Dia membuat video yang seolah kritis terhadap Islam, tapi argumennya ngawur nggak karu-karuan. Dan ketika dia ditunjukkan kesalahan kritiknya, dianya malah ngamuk-ngamuk. Bahkan dia menyebut bahwa Pak Ade Armando selaku yang mengkritik tidak bisa sholat 5 waktu. Dia bilang, potong tangan dia kalau Pak Ade Armando bisa sholat. Ini luar biasa kacaunya dan dungunya. Komentar semacam ini biasanya muncul dari orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Saya jelaskan dulu pangkal permasalahannya. Saifuddin ini bikin video kontroversial, berisi permintaan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran lebih. Yang dia minta untuk dihapus adalah ayat-ayat yang dianggapnya memerintahkan kebencian dan kekerasan. Dia juga bilang semua teroris datang dari pesantren. Pendapatnya itu yang disanggah oleh Pak Ade Armando. Ini aneh, kok bisa-bisanya dia berharap seorang menteri menghapus ayat-ayat Al-Quran. Dia pikir Menteri Agama memiliki otoritas untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan betapa sempitnya pemikirannya sebagai seorang pemuka agama. Bapak Ade Armando juga mengkritik cara pandangnya tentang ayat-ayat Al-Quran yang dia minta untuk dihapus. Menurut Bapak Ade Armando, ayat-ayat yang dimaksudkan itu tidak perlu dihapus. Karena yang jadi masalah adalah tafsiran tentang ayat-ayat tersebut. Kesalahan kaum radikal dan ekstremis adalah mengikuti ayat-ayat kitab suci secara harfiah dan tanpa menyertakan pemahaman tentang konteks. Jadi yang diperlukan adalah corak pemahaman keagamaan yang lebih kritis, yang lebih kontekstual, yang lebih menerima perbedaan dan dilandasi dengan akal sehat. Pak Ade Armando juga membantah bahwa pesantren adalah sumber teroris. Pak Ade Armando menunjukkan bahwa mayoritas pondok pesantren di Indonesia adalah pesantren NU, dan justru pemahaman keagamaan NU menolak radikalisme apalagi terorisme. Karena itulah Pak Ade Armando menyebut cara pandang Saifuddin yang provokatif itu bodoh dan dungu. Itu rupanya bikin Saifuddin murka. Tapi sayangnya, alih-alih dia ingin membalas kritikan dari Bapak Ade Armando, dia malah merancau kemana-mana. Pada video unggahannya 16 Maret 2022, dia mengatakan dia tidak sedang menistakan agama Islam. Justru Bapak Ade Armando lah yang menistakan agama Islam. Dari sini kita bisa melihat pola pikirnya bermasalah. Yang lebih lucu, dia juga menyebut Ade Armando tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu. Dia bilang, logikamu tidak cukup kalau lawan dengan logika saya, Ade Armando. Kata dia lagi, kamu hanyalah logika kucluk, logika mental busuk, karena kamu sendiri tidak mampu menjalankan agamamu, menjalankan sholat 5 waktu. Potong tangan saya kalau kamu mampu, Ade Armando. Seperti yang Anda dengar, jawaban dari Saifuddin Ibrahim sama sekali tidak substansial. Dia hanya ngamuk-ngamuk saja. Dan apa hubungannya juga ya antara kritik Bapak Ade Armando dengan sholat 5 waktunya Bapak Ade Armando? Saya heran, ini kok ada pemuka agama yang corak pikirnya seperti itu. Sesuatu yang jelas itu tidak nyambung,
disambung-sambungkan. Apa yang dikatakannya menunjukkan dia memang dungu dan bahkan mungkin punya masalah kesehatan mental. Ini tercermin saat dia menanggapi komentar Pak Mahfud MD. Beliau meminta Polri menyelidiki Saifuddin karena videonya menimbulkan kegaduhan dan kemarahan. Menurut Pak Mahfud, pernyataan Saifuddin merupakan provokasi dan mengadu domba antar umat. Bapak Mahfud MD juga mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut berpotensi dibawa ke ranah hukum. Bisa diancam hukuman penjara 6 tahun. Kita tidak akan melarang orang bicara, tapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif, tutur Bapak Mahfud MD. Jawaban Saifuddin terhadap pernyataan Bapak Mahfud MD luar biasa tidak waras. Yang paling epik, dia menantang Bapak Mahfud MD untuk carok atau berkelahi duel dengan celurit. Dan dengan sombong dia mengaku penelitiannya terhadap Al-Quran tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi dilawan oleh Bapak Mahfud MD. Berani carok dengan saya? Ayo kita carok, tantang Saifuddin. Dia bilang lagi, mati, matilah, haleluya, dengan nadanya. Atau kita main catur berdua, siapa yang kalah, lompat ke jurang. Berani? Tidak ada urusannya Pak Mahfud MD. Ini lelucon yang menghibur. Udah tua, ngajak berantem. Seperti anak SD, cengeng, kalah main kelereng. Terus kata dia lagi, bagaimana maksud Pak Mahfud MD menyebut saya menista agama? Hukumannya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati, saya siap menjalaninya. Asal kematian saya untuk membela minoritas, untuk membela gereja, agar Kristen ditonton di TV sama seperti Islam, katanya. Dia bilang dia dulunya bangga dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD dulu kan ngomong, agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak. Tapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya dengan najanya, doramak sampean. Sampean gimana? Kok bisa begitu sampean? Kata pendeta ini sambil meniru logat bicara Madura. Saifuddin mengatakan Bapak Mahfud MD sama sekali tidak punya hak untuk menjawab omongan dia. Dia mengatakan, saya memberikan kesempatan kepada Menteri Agama Gus Yakut untuk menjawab omongan saya, bukan Bapak, kata Saifuddin. Begitu Bapak menjawab, turun derajat Bapak sebagai nasionalis, sebagai pendukung Presiden Jokowi. Saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI, katanya. Seperti yang saya katakan, apa yang keluar dari mulutnya sama sekali tidak mencerminkan kepintaran dan kebijakan seperti yang seharusnya dimiliki pemuka agama lain. Bayangkan, dia ngajak carok, ngajak duel, ngajak loncat ke jurang, rela mati agar Kristen ditonton di TV dan seterusnya. Dari sini saya percaya kalau dia sedang mengalami masalah dengan kejiwaannya. Bahkan tidak heran ada Humas PGI Persatuan Gereja Indonesia menyebutkan bahwa Saifuddin Ibrahim tidak tercantum sebagai daftar pendeta di PGI. Itu PGI yang mengatakan. Makanya saya yakin, tambah yakin, Saifuddin Ibrahim ini bukanlah seorang pendeta. Bisa jadi dia cuma oknum satu orang yang mencari panggung, yang digunakan untuk memperkaya diri dengan apa? Dengan cuan. Saya berharap orang-orang Kristen, beragama Kristen tidak membela dia. Tolong jangan membela dia. Dan saya berharap orang-orang Islam tidak terprovokasi dengan satu oknum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.